di masjid. Bapak siapa? Tadi malam kan saya dapat kabar ada ibu-ibu bawa anak 3 lapar. Tadi malam jenengan dikasih uang nggak untuk beli mie instan Oh, yang dimasak? masjid ya? Iya, di masjid. Akhirnya di kerjaan itu saya ketemu beliau. Ketemu suami itu. Saya nemenin staf saya meeting. Waktu di lobby hotel nasabahnya bilang nggak ada duit. Akhirnya kan ini kok saya ada duit. Akhirnya ketemu bapaknya dia. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Adik, assalamualaikum dulu. Salam. Mana Bu? Sini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu tadi malam yang ketemu sama Pak Yusa di masjid. Bapak siapa? Tadi malam kan saya dapat kabar ada ibu-ibu bawa anak 3 lapar. Tadi malam jenengan dikasih uang nggak untuk beli mie instan Oh, yang dimasak? masjid ya? Iya, di masjid. Ibu mau kemana? Kita ngamen. Apa? Kita ngamen. Ya Allah. Jadi nggak ada tujuan pasti. Rumah nggak punya? Orang tua saya di Palembang. Orang Jadi, tua di Palembang. Waktu saya lahir besar kuliah kerja di Palembang. Ibu dipasang ini boleh? Biar nanti kita ini buat di sini apaan sini. Ini sini gini. Nggak mau saya. Enggak ini, gini loh. Buat apa sih? Nanti masuk di konten saya. Terus, terus. Sekarang Ibu tujuan rumah nggak punya? Kalau tujuan itu sih memang nggak ada. Cuman ya mau. Kita ngobrol di sana boleh? Tidak mau. Boleh? Ayo. Ini cowok semua. Ini cowok. Ini yang laki cowok. Ini cowok. Ya Allah, Bu. Gimana enaknya ya? Ngobrol sini aja deh. Yuk, ngobrol sini. Ya, di sini aja. Sini sama sini. Yuk. Ini temannya bapak siapa? Iya, tadi Pak Yusa ngabarin saya. Terus ini tadi saya berangkat dinas, saya lihat jenengan. Iya langsung saya ingat, oh ya ini yang tadi subuh dikasih tahu. Subuh dia ngasih tahu. Dia ngasih taunya ke saya itu jam 10 malam. Tapi saya bukanya pas subuh. Saya dikabarin. Bapak semalam nyuruh nginep di masjid. Iya, suruh nginep di masjid Cuman sih. posisinya kan apa? Ibu haus nggak? Haus. Coba cari air sih minum. enggak sih. Cuman kepanasan aja. Karena posisinya dekat semalam kan dekat tempat makan yang banyak truk-truknya. Iya. Makanya saya nggak jadi nginep di situ, nggak jalan lagi. Ini udah kecapean nangis ya udah dulu kita pikir. Ibu suaminya kemana? Jadi ceritanya Pak, saya Pakai ini ya, biar ngobrolnya biar kayak ini kan. nggak usah. Ya udah saya taruh di sini aja. Biar Saya sekolahnya lahir besar di Palembang. lahir bisa di Palembang. Papa saya Padang, mama saya Jawa. Padang, Jawa. Saya lahir besar di sana, saya kuliah, saya tamat D3 elektronika. D3 elektronik. Waktu itu papa saya nyuruh nyambung saya S1 di extension Unsri gitu loh. Dekat-dekatan sama Politeknik. Tapi entah kenapa waktu itu saya ada rasa pengen pegang uang sendiri, pengen punya uang, kerja, ya. pengen beli baju sendiri, pengen beli apa yang saya mau. Papa saya PNS kan. Sampai sekarang? PNS kan udah pensiun. Udah pensiun. 6 juta ada mungkin dia sebenarnya. Iya. Cuman ya memang saya orangnya juga nggak terlalu mandai, nggak terlalu mikirin juga. Jadi saya kerja investasi di sebuah perusahaan. Waktu itu saya ngelamar sendiri, padahal om saya ada sih direksi perusahaan besar gitu. Saya ngelamar, akhirnya diterima. Saya punya nasabah. Punya klien, saya ngolah dana nasabah. Jadi bikin ya bikin 100 juta, jadi 102 juta. Jadi ya hari seperti itu. Masuk di tahun keempat, saya beberapa bulan di kantor yang pertama karena ada masalah keyakinan, saya pindah ke kantor berikutnya. Saya tidak terlalu menganalisa detail bahwa kantor saya yang kedua ini agak sedikit lebih kecil ya. Ini berapa? Tapi ternyata waktu saya training, ternyata dia lagi pegang peranan di antara perusahaan-perusahaan lain yang sejajar sama dia. Ternyata dia yang paling ngetop sekarang. Wah, akhirnya kantor itu diperbesar Pak. Diperbesar di samping mall yang baru banget. Di mana itu? Jakarta? Di Palembang. Oh, di Palembang. Ya, diperbesar. Jadi samping kita waktu itu Citra Grand City,
kantor kita, sampingnya BDA, sampingnya mall, satu kompleks gitu. Ini tahun keempat, saya nggak sadar, mungkin usia saya 24, 25. Oke. Saya ketemu satu Dibuka aja nggak apa-apa, biar ibu. Kalau itu kotor malah sakit nanti. Enggak Pak, masalahnya gini, 2016 Bukan, maksudnya kalau ibu maskernya Iya. masih dipakai kalau ada kotor. gangguan gaib. Ada gangguan gaib yang datang ke saya. Saya nggak bisa lihat, tapi ada suara, nggak ada orangnya. Oh itu halusinasi. Jadi kalau saya ngomong, ada dua arah yang berbeda. Misalnya kita ngomong kayak gini. Iya halusinasi Dia ada semua. ngomong lain. Dia Sa- dari Sama. dari masa lalu. Sama, saya juga gitu. Manusia pasti begitu. Ada halusinasi. Dalam artian kalau kita mau melakukan hal yang baik, saya mau begini pasti ada hal yang lain. Untuk jangan pasti. Iya. Itu halusinasi, tergantung kita aja. Gitu. Terus saya nanya nih, biar singkat cerita. Ibu suaminya kemana? Akhirnya di kerjaan itu saya ketemu beliau. Ketemu suami itu. Saya nemenin staff saya meeting. Waktu di lobby hotel nasabahnya bilang nggak ada duit. Akhirnya kan cukup ini kok saya ada duit. Akhirnya ketemu bapaknya dia. Ya. Dari 3 anak ini? Iya. Ya. Ini dua ayah. Apa? Dua ayah. Oh 2 ayah. Nggak tahu kenapa saya nurut sama dia, berhenti kerja iya, nggak tahu kenapa akhirnya dia nggak pulang-pulang. Kita tinggal di Jakarta di apartemen. Dia nggak pulang-pulang, hampir 5 tahun mungkin nggak pulang-pulang. Saya ketemu bapaknya ini, tetangga saya di apartemen. Ini bapak yang kedua berarti? Iya, orang-orang Manado. Oke, yang bapak pertama. Arab. Bapak yang pertama Arab. Terus sekarang posisinya kemana? Waktu saya sama bapaknya ini, dia ada pulang Pak. Enggak, sebentar, biar enggak anu. Ketemu yang bapak pertama. Bapaknya ini orang Palembang, Arab. Dia waktu itu domisilinya di Jakarta. Domisili di Jakarta. Dia bilang kok saya tinggal di komplek lumayan elit lah ya di Jakarta. Selama jenengan jadi suaminya bapak, mereka berdua, mohon maaf, satu rumah. Kita di Palembang. Kita sewa rumah di Oke, Palembang. di belakang Palembang. rumah mama saya. Terus punya 2 anak. Iya. Nah, terus bapaknya pamit ke Jakarta. Iya. Sampai Dia pamit itu sebelum ini lahir, Pak. posisi ibu mengandung. Iya dong, kalau belum lahir kan berarti posisi ibu mengandung. Saya lupa, pokoknya 2 bulan ini ya kayaknya. Ya. Terus bapaknya pamit ke Jakarta. Pamit, dia bilang usaha bapaknya ada masalah, Pak. Oke. Ya udah saya bilang dia bantuin bapaknya. Ternyata nggak pulang-pulang. Tak pulang-pulang. Yang ini tadi pikiran belum lurus, Pak. Belum Oke. waras. Itu ibu nggak ada komunikasi sama sekali sama bapaknya? Waktu itu masih ada. Masih ada. Tapi lama-kelamaan, Hilang. karena saya juga orangnya cuek, kayak papa saya, pendiam, nggak banyak ngomong. Lama-kelamaan saya lupa kalau ada dia. Gimana sih? Masa lupa punya suami? Ci, pesankan minum aja, Di. Itu depan air minum, nggak apa-apa. Stop dulu. Lupa. Ya. Oke, lupa kalau punya suami. Nah, saya boleh nanya nggak, adik namanya siapa? Sabrin, Siapa? Sabrin, Sabrin. Kalau Mas namanya siapa? Ansel, Siapa? Ansel, Atsel. Mbak sama Mas sudah berapa lama diajak ibu jalan kayak gini? Ayo udah berapa lama? Gak apa-apa, ayo udah berapa lama? Ya. berapa? Eh, 4 tahun. setahun? Kita ngamen udah 2020 kalau nggak salah. 4 tahun ngamen. Sekarang ya nanya, adik sekolah apa enggak? Kuliah sekarang enggak. Oh dulu sekolah. Sekolahnya di mana dulu? Palembang. Dulu sekolahnya di Palembang. Ayo di mana ayo? Sekolah. Terakhir sekolah kelas berapa? Sampai kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Kalau abang sampai kelas berapa bang? Kelas 2 SD. Terus dari Palembang ke Jawa Timur naik apa? Naik kapal, naik bus, naik truk? Nyebrang, jalan, ngamen, Selama dari Palembang ke sini selalu ngamen. Iya. Kenapa nggak pulang ke Palembang aja? Itu Pak, kita juga bingung. Loh kok bingung kan sampean tahu. Kenapa kok nggak pulang ke Palembang aja? Kalau ke Palembang kan ada saudara, ada orang tua yang masih hidup. Jadi gini Pak, waktu saya di Jakarta, kalau saya mulai dulu dari Jakarta, saya itu kondisinya tidak pernah berniat untuk menyakiti siapa. Tidak pernah merencanakan hal yang ada. Sampai saya nggak ada duit di Jakarta 2016, saya pulang dari Jakarta. Itu harusnya anak tuh TK Pak. Saya nyari bapaknya. Bapaknya ini bawa saya ke rumahnya bapaknya itu laki. Oh berarti bapak istri yang suami yang kedua ngajak sampean untuk nemuin suami pertama. Itu, Ketemu? Ya, aku mau lain ini Pak. Dia nggak pulang pulang.
Apa jengkel? Aku tahu. Ketemu. Enggak. Jadi akhirnya saya cari kerjaan di Jakarta, dapat. Waktu dapat saya cari ketemu. Saya selain ini langsung saya cari kerja. Tiba-tiba tersadar. Oke. Untuk suami yang kedua posisinya kemana sekarang? Saya nggak tahu pasti. Tapi kalau saya jalan ke arah Jawa ini saya melihat ada yang Aja. mirip. Tapi nggak sepapasan kayak gini. Gimana sih sampean sama suami kok mirip itu gimana? Suami ya dicari suami dong, jangan yang mirip. Kalau mirip kan ya bisa aja orang lain. Iya, kayaknya sepintas lewat. Gitu Oke, dia. dah. Nggak tahu dia Ibu, mohon maaf sebelumnya, kondisinya sampai ini kotor sekali loh. Iya, belum Iya. ada rezeki buat beli pakaian. Saya belikan nanti. Pertanyaan saya, udah berapa lama nggak mandi? Oh enggak, kemarin kita baru mandi. Mandi dek ya? Mandi di mana? Mandi. Kalau seumpama sampean ini saya ajak, kita beli baju, potong rambut yang rapi, kira-kira mau apa enggak? Belum mau apa enggak? Saya bawa ke salon, tukang potong rambut, semuanya rambutnya dipotong. Habis itu belanja baju. Pak Purnomo yang kasih belanja. Mau apa enggak? Jadi repot-repot. Ayo. Mau apa enggak? Mau sih Pak, Oke, ganti baju bersih. ya, kita Tapi nanti jangan berarti. potong rambut. Loh. Kalau rambut kan perempuan kan memang harus panjang. Ini aja Bukan, rambutnya iya, panjang. maksud saya dicuciin, dirapiin maksudnya, dicuciin, dirapiin biar lebih cantik gitu loh maksud saya. Mau apa enggak? Ya, nanti beli baju mandi, beli baju dulu aja kali ya. Beli baju dulu, biar mohon maaf biar nggak bau, biar baunya seger. Habis itu, potong rambut segala macam semua, potong rambut yang enggak sampai biar ganteng mbaknya. Mau apa enggak? Ini cowok kan? Iya, yang ini cowok. Cowok kan ada, Pak. Ya, akur aja, Pak. Iya, cowok cewek lo ya. Cowok kan ada. Nah, ya, biar terus habis itu beli baju sekalian di situ. Mandi dulu. Iya, wis. Terus ke depannya. Ke depannya ibu maunya kayak apa? Ke depannya ibu kayak apa? Masa sih anak-anaknya harus jalan kaki ngamen terus? Menurut pandangan saya nggak punya solusi. Saya besar, jadi 2006. Coba deh, amit-amit, permisi. Nggak, ini gini. Apa? Harus gini, biar ngobrolnya enak. Ini buat apa sih Pak? Ini mic, biar kalau ngobrolnya, ya pasang gini. Ya, enggak, kalau itu tadi kan rame. Orang nggak. Ya, aku direkam-rekam, emang aku artis. Bukan. Aku segini udah kata Bapak. Bukan begitu. Kalau ibu ngobrol, saya nggak nyambung, suara saya masuk, suaranya ibu nggak masuk, nggak denger. Karena ini jalan raya. Iya, makanya ini mohon maaf ini. Nah, gini. Nih, ibu pasang dulu deh. Enggak Bismillah. mau. Kalau ibu nggak mau pasang di sini aja, di sini. Nggak, minimal gini. Buat apa sih Bapak ada? Nah, minimal gini. Minimal ibu denger, oke. Dah. Pak, ini kan nggak ada hubungannya sama frekuensi suara. Bapak saya ini elektronika, apa hubungannya? Loh bukan, itu ada suaranya. Nanti ibu muncul suara. Kalau kayak gini nggak denger. Malah bergema loh, Pak. Dikasih tahu. Ini loh, saya pakai ini. Ya tapi malah bergema. Oke, Bukannya sini saya pegang. nyambung suara stereo. Ya, saya gini aja. Biar tujuannya biar nyambung ya. Terus ibu ada nggak keinginan ke depannya kayak apa? Tujuan ke depannya kayak apa? Kasihan loh anak-anaknya. Kalau dalam pandangan saya Jangan sendiri- pandangan, nggak boleh. Sampai cita-citanya ke depan kayak apa? Karena Ya. mohon maaf ya. Kayak gini Pak, kalau kita bicara soal cita-cita, kalau sekarang pun saya ada tempat yang saya anggap tempat ini layak untuk anak-anak, tetangganya oke, tak taruh situ, tak kontrain, saya pergi, saya pakai jas balik, saya ke kantor. Sumpah demi Tuhan. Loh, Tapi kalau saya ngerasa ini nggak benar, ini nggak kondusif, nggak aman, baru saya melangkah, baru dia udah ada yang, misalnya ada yang musil, udah nggak benar. Apalagi frekuensinya udah 50% baik, 50% jahat. Nah mati ya Pak. ibu, manusia itu makhluk sosial. I know. Kalau ibu nyari orang yang sempurna ya nggak bakalan ada. Benar. Ibu tinggal di situ pasti ada pro dan kontra. Mohon maaf. Tapi kan orang bersosial itu minimal ada di garis berapa? Ngobrol, oh lihat anak 3 sama perempuan sebagai laki-laki turun, ngomong. Kan minimal ada itu. Harus ada respect itu kan. Ada titik itu harus. Iya, tapi kalau misalkan manusia nggak respect kayak saya kayak apa kan kita nggak boleh marah juga. Memang benar itu hak dia. Dan kita pun nggak mau sentuhan sama itu. Iya, kalau saya ngobrol yang ini kayaknya nggak ada titik temu. Tujuan saya cuma saya pengen nolong aja. Ya nggak ada. Ya. Sekarang gini. Nah, Ya. saya tanya adiknya deh. Ini adik kan anaknya ibu ini. Kira-kira sampean kepengin nggak sekolah lagi? Pengen nggak?
Pengen sekolah lagi nggak? Pengen dong? Ayo pengen nggak? Pengen apa nggak sekolah lagi? Nggak kepengen sekolah? Terus punya cita-cita nggak? Kepengen dokter, kepengen jadi polwan, kepengen jadi guru? Ayo, saya tanya deh. Cita-citanya kepengen jadi apa? Belum tahu. Apa? Belum tahu. Belum tahu. Kalau abang cita-citanya jadi apa bang? Belum tahu. Kalau adik yang kecil cita-citanya? Loh. Karena apa? Karena ya itu tadi nggak ada dukungan dari orang tua. Nggak ada. Dia Oke. melihat apa yang ada di jalan. Kadang mama coba pikir, oke, aku mau nih ya, kalau aku ada di sini aku sambung, aku mau sekolah kedokteran. Apakah layak misalnya ini kayaknya orang ini maaf ngomong pak, parah banget lah aku nggak bisa ngomongin gitu ya. Bukan berarti kita sok bersih, bukan. Ini parah nih, mana ini si jahanam. Terus aku mau jadi dokter, mau nggak mau begitu dia datang aku nggak bisa tolak. Berhenti lah jawab jadi dokter, aku yang nanggung musuhnya. Nah, Ibu, itu loh, sekarang pikiran gini. aku udah bisa jauh pak setelah minum obat rumah sakit jiwa di 2016. Ini agak. Ibu jadi gini. Mohon maaf ya, Ibu posisinya sekarang ini mohon maaf nih. Ibu posisinya sekarang ada di bawah ini. Terlantar di jalanan, ngamen, tidak ada penghasilan. Jangan terlalu Ada penghasilan. Kalau enggak ngapain ngamen kalau nggak ada penghasilan? Iya, maksudnya penghasilannya dari ngamen. Mohon maaf. Ibu, kita jangan terlalu apa ya? Berangan-angannya tinggi banget. Kita yang ada sekarang aja dinikmati. Sekarang Ibu ketemu sama saya. Saya akan bantu Ibu. Yang pertama bantunya bersih-bersih dulu. Bersih bajunya, bersih badannya, baru nanti ke depannya pengen apa. Ibu jangan berpikir yang jauh-jauh dulu, nanti ketemu ini, ketemu enggak. Ya. Sekarang Allah memberikan rezeki melalui saya mungkin. Ya. Jadi nanti Ibu ikut segala macam. Yang penting mau menerima apa adanya. Contoh, nanti kalau misalkan saya bantu modal usaha rumah, ya ditempatin dulu. Kalau ada orang yang nggak seneng ya wajar, namanya orang hidup itu ada yang seneng ada enggak. Gitu loh. Ya toh? Nah, kira-kira tawaran saya diterima apa enggak? Ya kita coba lah ya. Selama Mbak nggak merepotkan Bapak ya kita bisa coba. Ibu udah pakai baju berapa? Baju berapa? Kita nggak pernah bawa baju Pak. Saya kalau saya dapat rezeki, kalau memang mentok banget udah terlalu kotor, kita cari keluarga itu pasti dapat kalau cuma satu step. Ya, oh minta warga gitu ya. ya. Tapi kalau biasanya kalau yang nggak pernah saya minta tuh pakaian dalam, itu selalu kita beli baru. Luarnya kalau udah mentok kita cari kira-kira warna. Keluarga tuh kadang-kadang baik Pak. Kadang satu kantong gede. Iya. Cuman kita juga nggak bisa bawa kan, kita Iya. taruh lagi. Iya, betul. Ini juga kalau masih kepake, kita kasih orang kita pakai yang baru. Biasanya selalu gitu. Jadi nggak pernah bawa barang. Iya, masalahnya kalau Ibu ini jalan terus, Ibu nggak ada kemajuan. Kalau Ibu mau nih, mohon maaf ya. Kalau memang Ibu mau ngontrak, saya siapkan deh rumah kontrakan. Kita akan coba sebulan. Silakan kalau Ibu mau usaha saya siapkan. Kalau Ibu mau ngamen silakan. Ibu nyaman dulu aja. Usaha aja Pak, jadi anak-anak bisa belajar di rumah. Loh lah iya, kan tadi tak tawarin kayak begitu. Tak tawarin yang penting Ibu ada rumah kontrakan dulu. Gitu loh, yang penting ada rumah kontrakan dulu. Nah kalau sudah ada rumah kontrakan nanti Ibu usaha. Kalau memang usaha itu bisa berkembang, is oke, alhamdulillah. Ya, sekarang ini Ibu ikut sama saya, mandi dulu, ganti baju, dirapiin semuanya anak-anaknya. Mau? Mau apa enggak? Loh, mau apa enggak? Iya, aku juga Mau? udah sempet nih ngeliat dia kotor. Mau ya? Oke, sekarang kita ajak ibunya untuk mandi, potong rambut yang rapi, terserah mau potong rambut panjang, pendek, terserah. Kita cuma memfasilitasi aja. Baru nanti kita berupaya mudah-mudahan ada sebuah rumah kontrakan, kita akan coba aja. Karena ibunya ini mungkin lebih pintar dari saya, kenapa? Aku nggak ngerti. Ibunya ini punya angan-angan lah ya. Oke, sekarang kita akan ajak ibunya untuk mandi, ganti baju, terus kita akan coba cari info kontrakan ya. Oke, kita ikut. Yuk, itu baju-bajunya dibawa apa enggak?